Rapat flaks dalam astronomi radio mengacu pada jumlah energi yang dipancarkan oleh teleskop radio per satuan luas per satuan waktu per frekuensi yang diintegrasikan terhadap sudut ruang. Oke. Sebuah teleskop radio mengamati Jupiter yang bertemperatur 122 Kelvin. Oke. Jadi temperaturnya itu adalah 122 Kelvin pada panjang gelombang 0,3 meter. Ya, ini panjang gelombang radio. Hitunglah rapat flaks yang teramati dalam satuan Jansky. Oke. Jika diketahui jejari Jupiter adalah radius Jupiternya 69.911 km dan jarak Jupiternya adalah 5,2 SA. Kemudian diberikan beberapa konstanta. Oke. Ini berarti kita kalau misalkan dalam astronomi radio biasanya kita menggunakan pendekatan Rayleigh-Jeans. Pendekatan Rayleigh-Jeans. Mungkin gini ya tulisannya. Rayleigh-Jeans gitu ya. Nah, itu diturunin dari mana sih? Dituruninnya itu dari persamaan Planck ya, atau hukum Planck ya. Kalau misalkan kalian ingat ya, hukum Planck itu kan kita pakainya yang mana nih? Mau yang lambda atau yang frekuensi? Pakai yang frekuensi ya. Di sini kan pakainya hertz ya. Di sini pakai per frekuensi. Berarti kita pakai yang B nu T gitu ya. Jadi fungsi frekuensi dan temperatur gitu ya. Itu kan 2 Hanu pangkat 3 gitu ya per C kuadrat kali 1 per E pangkat Hanu per KT. Ini aku turunin aja sih. Ya, kalau misalnya nggak hafal ya, kalian biasanya nih baru nemuin, kalian ingetnya rumus ini nih yang panjang ini kalian inget mungkin ya. Kalian bisa turunin gitu ya. Pada apa ya? Pada deret pangkat. Ya, ini aku kasih teori dulu. Ini kalian bisa cek ya deh deret pangkat itu seperti apa. Pada deret pangkat, aku pernah lihat bahwa E pangkat X itu sama aja kayak 1 ditambah E pangkat atau E ya. Sorry. X pangkat 1 per 1 faktorial tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial tambah seterusnya gitu ya. Nah, kemudian pada saat X-nya bernilai sangat-sangat kecil nih ya. Misalkan aja ini kalau misalkan kita ambil misal X-nya bernilai 10 pangkat minus 5 ya. Misalkan ya. Kita tinjau nih 10 pangkat minus 5 sama dengan 1 tambah 10 pangkat minus 5 bagi 1 ya 10 pangkat minus 5 aja lah ya langsung. Jadi 10 pangkat minus 5 di kuadrat kan jadi 10 pangkat minus 10 ya bagi 2. Kan makin kecil banget kan. 10 pangkat minus 5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dibagi 6 kan makin kecil. Dibagi seterusnya ya. Otomatis ini tuh akan mendekati 0 kan penjumlahan ini. Atau bisa aja kita nggak hiraukan itu ya. Karena nilainya sangat kecil gitu ya. Tidak mempengaruhi sehingga nanti E pangkat X bisa kita tulis itu pendekatannya, ini pendekatan ya, aproksimasi gitu ya. Aproksimasi jadi 1 tambah X gitu ya. X pangkat 1 per 1 faktorial udah X aja gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Ini kan satuannya dalam watt, aku tulis dulu watt per meter kuadrat per hertz per steradian ini satuannya. Ini ada ini tuh intensitas spesifik ya, intensitas spesifik pada temperatur tersebut. Kemudian dari deret pangkat ini kita bisa tinjau dari
dari sini persamaan Planck ini atau hukum distribusi Planck ini itu tinjau pangkat Hanu per KT itu ya. Ini ada fungsi Planck ya, pangkat Hanu per KT ini saat frekuensinya itu adalah kita menggunakan frekuensi saat frekuensinya dalam panjang gelombang radio, maka si nilai nu-nya itu ini gimana ya tulisannya, gini kali ya, itu kan sangat-sangat kecil gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan kita tulis juga, kalau kita kan tahu ya, kalau misalkan frekuensi itu kan C per lambda kan. Di sini lambdanya sangat besar ya untuk radio ini untuk panjang gelombang radio. Ini maksudnya sangat besar ya, maksud itu sangat besar. Ini sangat kecil. Nah, sehingga kita bisa dapat bahwa pangkat Hanu per KT ini kan berarti kalau misalkan kayak gini, nanti Hanu nya itu bakal sangat kecil dibandingkan nilai ini kan, akibat hal ini ya. Nah, sehingga ini bisa kita dekatin dengan 1 tambah Hanu per KT gitu ya, seperti itu mungkin ya. Sehingga kalau misalkan kita masukin ke dalam persamaan fungsi Planck, B nu T 2 Hanu pangkat 3 per C kuadrat kali 1 per 1 plus Hanu per KT min 1 gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi, berarti B nu T sama dengan 2 Hanu pangkat 3 per C kuadrat dikali KT per Hanu gitu ya. Nah, di sini kita bisa coret-coret ya, bagi kemudian ini bisa dibagi gitu ya. Ini pendekatan sih sebenarnya, ini kalau misalnya lebih tepatnya ini pendekatan gitu ya, aproksimasi. Nah, ini sehingga diaproksimasi dapat 2 nu kuadrat KT per C kuadrat gitu ya. Nah, tapi ini masih dalam intensitas spesifik gitu ya, yaitu satuannya itu 2 per meter kuadrat per hertz per steradian. Steradian itu adalah radian kuadrat ya, kayak meter kuadrat, tapi ini radian kuadrat itu sterad. Kemudian setelah itu kita bisa mencari rapat flux. Di sini kan diberitahu ya, rapat flux itu adalah jumlah energi yang diintegrasikan terhadap sudut ruang ya, Sehingga kalau misalnya kita tulis ya, S nu T itu sama aja kayak integral dari B nu T terhadap sudut ruang ya. Dengan secara sederhana mengintegrasikannya, kita juga bisa seperti ini. Integrasikannya itu seperti ini. Ya udah tinggal kaliin aja sih sebenarnya. B nu T dikali sudut ruang. Dimana sudut ruangnya itu, kalau misalnya aku jelasin sudut ruangnya itu ini anggap aja kayak bolanya ya. Ini objeknya itu kan sebagai Jupiter gitu ya. Ini mataharinya. Matahari mengamati Jupiternya gitu ya. Bukan mengamati Jupiter sih. Ini mataharinya. Ini mungkin luas area Jupiternya gitu ya. Nah,
sudut ruangnya itu berapa sih, ini omeganya ini berapa sih, sudut besar sudut itu, sudut ruang yang melingkupi daerah bulatan itu, daerah lingkaran yang diisi oleh Jupiter. Omeganya itu adalah upper, ini misalnya jaraknya D ya, upper D kuadrat. Nah, ketika kita POV-nya, ketika kita melihat Jupiter itu kan POV-nya kita ngelihatnya dia tuh kayak lingkaran gak sih, kan kayak gini ya awalnya tuh kalau misalnya kita lihat dari pinggir. Nah ini kan pengamatnya seperti ini ya. Nah kita ngeliat daerah sini aja mungkin ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat secara POV nih, mata kita ngeliat sini, itu kita melihat Jupiter itu seperti ini. Ini adalah luas permukaan lingkaran ya, lingkaran. Dan ini hanya penjelasan teori sederhananya aja ya. Sebenarnya aku udah pernah jelasin kenapa di sini A-nya itu menggunakan pi r kuadrat per d kuadrat. Nah, pi r kuadrat. Ya karena secara sederhana seperti ini. Tapi kalau misalkan secara matematisnya itu rata-rata, kan kalau misalkan intensitas cahayanya itu cahayanya akan menerima ke sini. Kan yang intensitas secara total kan yang harus tegak lurus ya. Ini sedangkan ini kan nggak tegak lurus nih, yang bagian sini-sini, pinggir-pinggiran ini. Semakin pinggir semakin kecil gitu ya. Karena kemiringan gitu ya terhadap ini. Misalkan di sini nih, ini kan miring banget nih, misalkan hampir aja hanya bersinggungan gitu. Nah itu rata-ratanya itu ya sebesar luas lingkaran. Kalau misalkan kita rata-ratakan intensitas itu dikalikan sebuah luas lingkaran gitu ya, sehingga nanti omeganya berarti kita bisa tulis ini sisa satuan itu buat per meter kuadrat per hertz ya, karena udah diintegrasikan terhadap sudut ruang ya, sehingga nanti 2 nu kuadrat kt per c kuadrat, omeganya itu sendiri kan pi r kuadrat per d kuadrat ya. Ini udah dapat kan yang ini, sehingga kita bisa dapat bahwa besarnya adalah ini. Aku masukin aja dari sini datanya. Oh iya, di sini kan dikasihnya panjang gelombang ya. Karena dikasihnya panjang gelombang, tulis dulu deh. Karena dikasihnya panjang gelombang, sehingga di sini tuh berarti kan nu itu kita bisa bongkar lagi S nu T sebagai 2 nu-nya itu C per lambda ya, berarti C kuadrat per lambda kuadrat KT per C kuadrat gitu ya, pi R kuadrat per D kuadrat. Nah ini nggak bisa langsung pakai itu ya, nggak bisa pakai yang B lambda T itu, yang B lambda T ini nggak bisa karena apa? Karena satuannya itu kan watt per meter kuadrat per angstrom ya, per steradian. Nah ini nggak bisa menggunakan ini, nggak bisa pakai B lambda T. Walaupun di sini kasih datanya lambda, tapi kan dimintanya dalam satuan hertz gitu ya. Sehingga ini kalau misalkan kita sederhanain lagi dapat 2 kT per lambda kuadrat mungkin ya, dikali pi r kuadrat per d kuadrat, pi r per d di kuadrat. Ini berarti nilainya adalah sebesar, aku coba hitung, masukin datanya mungkin ya, datanya itu nanti itu dapat nilainya itu sebesar 9,49286 kali 10⁻⁻28, tapi satuannya masih watt per meter kuadrat per hertz kan. Nah kita ubah nilai ini, berarti kita ubah ke dalam Jansky, berarti tinggal dibagi dengan 10⁻26. Nanti dapat nilainya adalah sebesar
SNT-nya itu 0,0949 Jansky. Nah gitu. Nah ini dia jawabannya adalah yang ini. Berarti kalau misalnya di opsi 0,09, nah jawabannya adalah yang C ya, seperti itu. Ini aku kasih lihat lagi fullnya. Nah seperti ini mungkin ya. Oke, terima kasih.